Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Cara agar lebih percaya diri dengan karya sendiri. Pada waktu pertama kali saya mengadakan challenge Artu Buburit ini, saya sering banget dapat pertanyaan seperti ini nih. Bang, gambar aku masih jelek. Kira-kira boleh ikut gak? Terus ada lagi bertanya seperti ini. Bang, aku cuma pakai pensil sama buku garis-garis buat nulis, boleh nggak? Nah, banyak banget pertanyaan seperti ini ya dari kalian. Pertanyaan yang menurut saya lumayan sedih dengernya ya, karena dari pertanyaan itu bukan salah, pertanyaan nggak salah, dan yang nanya juga nggak jahat atau bukan yang gimana ya. Tapi yang membuat saya sedih adalah ternyata banyak di antara kita yang entah akibat lingkungan, entah akibat pergaulan, tapi kita menciptakan sebuah, atau lingkungan ini atau situasi yang terjadi itu menciptakan sebuah pribadi-pribadi yang kerdil. Kerdil itu ketika dia ingin membuat karya, dia ingin melakukan sebuah hal yang dia sukai, belum apa-apa sudah terhambat sama apakah gambarnya akan bagus, apakah gambarnya akan diterima, atau apakah gambarnya nanti gak akan membuat dirinya dipojokkan, seperti itu ya. Memang pengalaman bullying itu memang kadang-kadang mengerikan ya. Pada waktu saya kecil, kelas 1 SD, saya itu pertama kali masuk sekolah saya langsung mengalami dibully. Jadi pas pertama kali masuk kelas 1 SD itu, pas masuk saya duduknya di pojokan karena dapetnya di situ. Lalu pas saya mau masuk itu nggak sengaja nyenggol salah satu bocah ya di situ. Ya namanya anak kecil kesenggol, terus saya nggak tahu manners bagaimana, saya nggak minta maaf sih, cuma kesenggol kaki doang. Nah ternyata hal itu menjadi masalah. Lalu pulangnya ternyata saya ditungguin tuh sama nih bocah. Selama pelajaran sih gak ada masalah ya, namanya kelas 1 SD, ngapain sih? Ya saya cuma dengerin guru dan lain sebagainya. Pas pulang sekolah ternyata saya ditungguin di depan sekolah, saya dipanggil sama ini bocah. Sini bentar deh gitu. Untuk catatan, saya sekolah di SD kecil di daerah Jawa Tengah. Nanti suatu saat saya akan ceritakan, saya akan bikin Draw My Life ya mungkin ya tentang hal ini. Nah, saya dipanggil, saya diajak ke pojokan. Ternyata di pojokan itu sudah menunggu 3 orang. 2 orang, karena satu ngajakan. 3 orang ini ternyata yang satu itu adalah anak yang duduknya di belakang saya. Ada 2 orang. Yang satu yang ngajak itu tadi yang duduk di belakang saya. Nah, yang nungguin di pojokan ini, di samping sekolahan ini adalah orang yang tadi saya senggol sama orang yang di belakang saya. Seperti itu. Nah, pas dipanggil itu tiba-tiba yang saya senggol itu bilang, dia nanya, "Kamu ngapain nyenggol-nyenggol gitu? Kamu anak mana?" Dia bilang gitu kan. Namanya anak kecil SD, saya nggak tahu. Saya bilang, "Emang aku nyenggol ya?" gitu. Biasa waktu itu mencoba, mulai kondisinya nggak enak, saya merasa ini ada apaan sih, dan saya nggak terbiasa untuk mengatasi konflik seperti itu karena saya dari kecil nggak pernah berantem kan. Nah ternyata tanpa panjang kali lebar kali tinggi, tiba-tiba saya digebukin di situ. Wah, digebukin, bak bibuk, berantakan lah baju saya dan lain sebagainya. Nah di situ sebenarnya saya nggak digebukin doang, tapi saya ngelawan sebenarnya. Jadi pas digebukin saya merasa terpojok, saya ngelawan. Intinya saya babak belur, mereka juga babak belur, dan saya bukan orang yang bangga dengan berantem. Saya bukan orang yang senang berantem dan senang menyakiti orang lain. Jadi ketika hal itu terjadi terus dipisah sama guru, yang saya lakukan adalah saya lari. Gitu, saya lari sekencang-kencangnya, saya langsung pulang itu. Jadi saya langsung lari karena saya takut waktu itu. Saya takut, bukan takut bagaimana, tapi saya takut hal ini diceritakan ke orang tua saya dan orang tua saya sedih gitulah, karena
Karena itu adalah hari pertama saya sekolah, belum apa-apa sudah berantem gitu. Karena saya merasa di situ saya mukul mereka juga kan. Saya dipukul, saya juga mukul. Jadi saya merasa bahwa dengan hal itu saya membuat sedih orang tua saya gitu. Karena orang tua saya bukan orang tua yang kaya ya, orang tua yang menurut saya pas saya kecil itu saya merasa kasihan ketika dia harus mengantarkan saya gitu. Itu saya lumayan bisa paham kondisi kesulitan ekonomi orang tua saya. Nah, jarak dari sekolahan ke rumah itu sekitar 4 kilo. Jadi pulang sekolah kira-kira itu jam 10 atau jam 11 gitu ya. Saya jalan kaki sejauh 3 kilo tuh dari sekolahan ke rumah. Sampai rumah, saya nggak langsung masuk ke rumah karena saya takut. Saya sembunyi di samping rumah di antara kayu-kayu. Saya sembunyi sampai tiba-tiba saya dengar sekitar jam 1-an itu kakak saya pulang ke rumah. Nah, waktu itu tugas kakak saya yang jemput saya waktu itu ternyata. Kakak saya dengar ada suaranya dia nanya ke orang tua saya, "Si Adi ini udah pulang belum ya?" Dia bilang gitu. Wah, orang tua saya nanya, "Emang kenapa? Loh, tadi kan bukannya ini ya, kamu jemput gitu." Kata guru, udah pulang. Terus tadi katanya berantem gitu. Wah, saya langsung deg-degan. Waduh, guru kenapa harus bilang ini ke kakak saya ya? Kira-kira seperti itu. Nah, saya deg-degan nih. Saya makin takut. Nah, saya ternyata sembunyi sampai jam 6 sore. Sampai saya lapar baru keluar. Nah, di situ kakak saya masih ada tuh lagi. Pas saya keluar, saya sambil nunduk. Saya tahu saya salah. Saya merasa bersalah banget. Karena saya istilahnya mengecewakan lah. Saya kan harusnya di sekolahan belajar, tapi saya kecewa dengan kenapa malah saya jadi berantem di sekolahan gitu ya. Walaupun saya membela diri, tapi nggak gitu juga gitu. Saya tetap merasa bersalah. Nah, pas saya lagi keluar, tiba-tiba ada kakak saya manggil tuh. Saya nggak tahu kalau dia ada di situ. Saya manggil, "Di sini," gitu. Ternyata saya dipanggil tuh udah takut banget nih, karena wah ini saya pasti digebukin lagi nih di rumah nih karena saya berantem. Nah, begitu saya suruh duduk, saya dikasih tahu tadi berantem ya gitu. Kakak saya nanya. Saya bilang, "Iya." "Emang gimana awalnya?" Nah, saya ceritakan apa adanya nih. Saya ceritakan, jadi awalnya saya lagi masuk hari pertama, terus saya nyenggol itu bocah gitu, saya duduk gitu. Terus kakak saya bilang, "Kamu udah minta maaf?" gitu. Saya bilang, "Wah, minta maaf. Saya nggak tahu minta maaf karena nggak ada yang ngajarin kayak gitu tuh harus minta maaf atau bagaimana. Soalnya nyenggolnya juga nggak kenceng. Tapi kalau misalnya saya sampai bikin nyenggol sampai sakit banget gitu ya saya minta maaf sih. Tapi waktu itu kayaknya cuma nyenggol sedikit lah, itu nggak mempengaruhi apapun gitu." Jadi saya bilang seperti itu. "Ini saya cuma nyenggol kayak gini." Nah, saya praktekkan ke kakak saya. "Ini kayak gini nih nyenggolnya," kata kakak saya. "Oh gitu." Terus ternyata kakak saya habis ngobrol sama gurunya, ternyata gurunya melihat semua itu gitu. Jadi guru saya ternyata melihat bahwa ini bocah ternyata emang anak nakal gitu. Terkenal karena dia TK-nya di SD situ, di dekat situ, dan dia memang udah terkenal bocah nakal nih, bertiga suka ya berantem lah gitu. Beberapa kali ketangkep. Nah, guru saya udah manggil tuh bocah terus ditegur gitu. Nah, guru saya waktu itu juga melihat bahwa saya membela diri gitu. Nah, ternyata di situ saya lumayan lega karena ternyata kakak saya manggilnya cuma hal-hal seperti itulah. Dan saya diajarin, lain kali kalau kamu dikeroyok, coba kamu lakuin ini gitu. Saya diajarin muter-muter kertas gitu, diisi batu gitu-gitu. Karena kondisinya waktu itu lumayan sulit ya. Karena namanya di kampung gitu-gitu. Terus saya badannya kurus dan enak banget dibully lah, itu enak banget. Nah, bully seperti itu membuat saya sebenarnya mulai dari SD, kelas 1 SD sampai saya hampir lulus SD dan seterusnya itu membuat perasaan saya takut dan merasa tidak diterima sebenarnya. Lumayan berefek sih. Berefek di banyak hal yang saya lakukan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika saya melihat ada dari kalian yang bilang, "Bang, kalau gambar jelek gak apa-apa," gitu, sebenarnya saya jadi teringat pas saya masih SD ya. Karena saya jadi ingat pas saya merasa gak pantas gitu. Saya gak merasa pantas berada di antara teman-teman saya gitu. Yang akhirnya saya berakibat secara umum hasil pelajaran saya biasa-biasa aja gitu. Karena saya mau ngapa-ngapain selalu takut. Takutnya ya karena takut saya nanti dipukulin, karena takut saya nanti dibully, karena takut saya nanti gak pantas di antara teman-teman saya terus nanti jadi omongan seperti itu. Buat saya
untuk kalian para umat gambar, coba deh mulai sekarang dipikirkan bahwa jadi jelek itu nggak apa-apa ya. Kalian salah itu nggak apa-apa, nggak usah takut salah, nggak usah takut jelek. Coba hadapi ketakutan kamu. Ini adalah salah satu kesalahan saya di pas kecil ya, pas yang membuat saya jadi istilahnya traumatis lah, dari kelas 1 SD sampai selama SD itu saya trauma untuk ngapa-ngapain karena saya takut nanti dipukulin pulangnya, karena saya takut takut nanti bikin orang marah dan sebagainya. Tapi buat saya waktu itu harusnya yang saya lakukan adalah, yang saya ingin sampaikan ke kalian adalah hadapi aja deh ketakutan kamu. Karena pada dasarnya takut itu alami. Cuma waktu itu saya nggak ngerti karena nggak ada yang ngasih tahu. Bahkan kakak saya pun juga sebenarnya sudah ngasih tahu, tapi mungkin karena kakak saya itu jarang pulang ke rumah karena dia harus karena dia perawat tinggal di asrama, jadi dia cuma jemput saya kalau misalnya ada jam kosong gitu. Jadi saya jarang mendapatkan mentoring lah istilahnya pas kecil. Nah, semoga dengan channel ini saya bisa berbagi, saya bisa menjadi mentor kalian untuk kita jadi lebih baik lagi lah menggambar. Nah, salah satunya adalah kalau kalian merasa seperti itu, coba hadapi deh ketakutan kamu. Takut itu alami banget seperti yang saya bilang tadi. Karena takut itu adalah mekanisme bertahan alami yang fungsinya sebenarnya untuk melindungi kita. Tapi ya masalahnya takut itu gak mengenali kalau misalnya ada hal baik yang akan terjadi setelah hal itu terjadi gitu loh. Kayak misalnya kalian ketakutan itu gak bisa bedain mana nyebrang jalan, mana majang karya di sosmed gitu. Ketakutannya sama. Yang satu takut ketabrak, yang satu takut dijelek-jelekin gitu karyanya. Padahal beda. Nyebrang jalan resikonya kalau ketabrak mati, kalau dipajang karya di sosmed, gambar kalian jelek, paling apa sih? Paling nggak di-like kan? Paling fatal gitu, paling fatal yang terjadi. Kalau misalnya sampai ada yang jelek-jelekin karya kalian, padahal karya kalian nggak nyontek, nggak jiplak, terus kalian bagus ya, lawan aja. Maksudnya lawan itu dalam artian cuek aja, lawan dengan cuek. Kalau misalnya ada yang ngomel-ngomel seperti itu, delete aja komennya ya. Yang penting kalian tetap jaga untuk tetap positif. Gak mungkin kok selama saya bikin karya, saya jarang menemukan karya saya ada yang sampai, walaupun karya saya jelek ya zaman dulu ya, rata-rata orang ya biasa aja. Kalaupun mereka gak suka, rata-rata ya gak komen atau gak nge-like gitu aja. Jadi gak usah takut untuk kalian itu berkembang, untuk kalian pajang gambar yang jelek, santai saja. Salah satu motivasi saya untuk membuat challenge ini adalah untuk men-encourage kalian untuk majang karya aja walaupun jelek, gak apa-apa. Hadapi ketakutan kamu pelan-pelan. Lalu kalian mulai familiar sama ketakutan kamu coba berteman sama dia, ajak ngobrol baik-baik gitu, kenali kelemahan kamu itu, lalu coba berdamai, tapi ya jangan dihindari yang jelas ya, harus dihadapi. Berikutnya yang bisa saya sampaikan juga adalah agar kalian bisa percaya diri, coba bikin tujuan yang masuk akal deh. Bikin goal yang masuk akal, bikin target-target yang masuk akal. Di sini tips saya adalah coba deh, ketika kamu punya tujuan, jangan cuma dipikirin, coba ditulis. Gunakan sketchbook, terus gunakan apapun yang bisa kalian buat untuk memvisualkan tujuan kamu, goal-goal kamu. Pecah goal-goal kamu itu menjadi sebuah goal-goal kecil yang kamu bisa lakukan setiap hari. Jadi tujuan kamu itu harus kamu tulis, mimpi kamu itu harus kamu tulis, ide-ide kamu itu kamu tulis. Jangan cuma dipikirin ya. Gunakan sketchbook kamu itu jangan cuma buat gambar, tapi juga buat kamu menulis hal-hal yang membuat kamu menarik. Nah, yang jelas gini ya, milikilah mimpi besar memang, tapi juga jangan lupa dengan aksi yang masuk akal setiap hari. Saya ulang lagi, milikilah mimpi yang besar, tapi jangan lupa dengan aksi yang masuk akal setiap hari. Sampai jumpa di challenge berikutnya. Artupida di sini, salam menggambar.